apakah Yesus mau kalau Yesus ada, saya ajak ke tempat seperti itu. Jadi, apakah dia akan bersedia kalau saya ajak ke tempat seperti itu? Apakah ia akan mengizinkan saya untuk datang ke tempat seperti itu? Jadi, kalau jawabannya iya, biasanya itu Semangat pagi. Saat ini para pendengar dan simpatisan dari Master Guide Reinforcement Indonesia atau disingkat sebagai MGR, kita memasuki bab yang keempat dalam pembahasan bab yang 6, dalam pembahasan peristiwa akhir zaman. Nah, judul kita pada pagi hari ini, gaya hidup dan kegiatan-kegiatan umat yang sisa. Bersama saya sudah hadir Kakak Pendeta Cakra. Apa kabar, Kak? kabar baik, puji Tuhan, Kak. Keluarga sehat-sehat, Kak? Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baiklah, Kakak Pendeta Cakra ini merupakan pimpinan kita di Uni Indonesia kawasan Barat. Kira-kira bagian apa, Kak? Membidangi? Saya membantu ketua sebagai wakil ketua, membidangi bidang pemeliharaan dan juga untuk reclining. Oke, terima kasih, Kak. Mudah-mudahan dengan adanya ini, podcast ini bisa menyebarkan lebih banyak lagi akan pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Kakak Pendeta, ya. Ikuti terus podcast Krisis Dunia, kami sudah ada di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok. Baik, kita langsung mulai saja untuk bab 6 ini. Pertanyaan pertama, Kak. Dalam menghadapi kegiatan-kegiatan umat sisa di akhir zaman ini, sepertinya sangat dibutuhkan roh pelayanan dan pengorbanan diri. Kakak bisa menjelaskan bagaimana ini roh pelayanan dan pengorbanan diri? Terima kasih untuk pertanyaannya. Sesuai dengan judul buku yang kita sedang pelajari adalah peristiwa-peristiwa akhir zaman. Dan konteksnya ini adalah konteks umat-umat Tuhan yang hidup pada akhir zaman ini, ya. Jadi ketika kita berbicara tentang akhir zaman, maka kita meyakini dari pembahasan di bab-bab sebelumnya kemarin bahwa sesungguhnya sekarang inilah waktunya kita hidup di akhir zaman. Dan sesuai dengan iman Kristen, kita meyakini bahwa akhir zaman itu adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi mengapa diperlukan roh pengorbanan diri di akhir zaman? Jadi begini, Kak, kepastian kita untuk menerima keselamatan itu kan berdasarkan Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya, kita meyakini bahwa kita sudah memiliki keselamatan. Tetapi ketika kita tiba pada menyadari bahwa sekarang ini sudah akhir zaman, maka kita melihat, menyadari juga bahwa kemungkinan besar masih banyak orang-orang yang belum mengetahui bahwa ini sudah akhir zaman, bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat, bahwa setiap orang harus memiliki kepastian untuk keselamatan. Jadi diperlukan roh dalam konteks seperti itulah, maka kita perlu ada roh pengorbanan, mengorbankan waktu untuk memberitahukan kepada teman-teman yang belum tahu, membutuhkan pengorbanan tenaga dan lain dan sebagainya untuk memberikan waktu dan kesempatan untuk membagikan berita bahwa ini waktunya sudah dekat ini. Nah, kita harus siap-siap ini. Kita harus pastikan bahwa kita itu ada di posisi yang benar. Demikian, Kak. Oke, terima kasih. Berarti roh itu kita akan pakai selalu untuk kehidupan kita dan untuk kita bagikan kepada orang lain. Ya. Nah, kira-kira sampai kapan kita harus gunakan roh itu yang ada dalam diri kita? Tentu roh dari Roh Kudus tentunya, Pak, ya. Roh Kudus. Jadi itu kira-kira sampai kapan kira-kira? Apakah hanya pada saat kita melayani saja,
atau pada saat kita membagikan firman saja, atau bagaimana? Saya lihat ada sini ada satu cuplikan dalam buku kita ini, pakailah ini sampai aku datang. Kira-kira apa itu, Kak? Jadi di bagian yang berikutnya ini yang meminta supaya kita pakailah itu sampai aku datang, itu ada satu peningkatan himbauan di situ. Selain kita memiliki roh pengorbanan diri, maka dikatakan bahwa jangan ada waktu untuk bermalas-malasan. Bermalas-malasan. Jadi kita harus dengan giat melakukan pekerjaan Tuhan. Pada saat yang sama harus dengan yakin bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Tapi pada saat yang sama kita juga tidak boleh, walaupun Tuhan sudah datang begitu dekat, kita tidak boleh kita mengabaikan pekerjaan kita sehari-hari. Jadi talenta yang Tuhan kasih sama kita untuk bekerja, kita harus gunakan terus, kita harus pakai terus, kita harus manfaatkan terus untuk bekerja, lantas kemudian untuk menjadi berkat bagi sesama. Iya. Seperti bagian terakhir seperti sibuklah dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang mungkin engkau lakukan dalam hidup ini. Ya. Jadi selalu kita tetap sibuk, namun tetap kita harus sadar bahwa Yesus sudah akan datang segera. Ya. Dan saat inilah zamannya, Pak, ya. Ya. Oke, satu pertanyaan berikut bahwa seolah-olah setiap hari adalah hari terakhir bagi kita. Bagaimana dengan pertanyaan yang di atas tadi itu? Kita harus sibuk bekerja, tapi di sini dikatakan seolah-olah setiap hari adalah hari terakhir bagi kita. Iya. Ini sangat menarik pertanyaannya, karena pertanyaan itu sebetulnya adalah satu hal yang membuat kita menyadari bahwa ketika kita menyadari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat dan hari dalam tanda kutip kiamat itu sudah semakin dekat, maka sekarang kita perlu menghitung hari itu, menghitung waktu itu bukan tahunan, bukan bulanan, tetapi harian. Jadi hari ini saya harus sungguh-sungguh bekerja. Hari ini saya harus benar-benar menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Hari ini saya harus siap kalau Tuhan datang. Saya sudah bersedia. Jadi jangan menghitung tahunan lagi, jangan menghitung bulanan lagi, tapi memang kesediaan kita itu harus setiap harian, saat, bisa dibilang setiap hari, harian, setiap saat. Oke, Puji Tuhan, terima kasih. Ada bukan pepatah ya, satu ungkapan yang mengatakan bahwa bekerjalah seperti engkau akan hidup 1000 tahun, tetapi bersiaplah seperti Yesus akan datang hari ini. Mungkin gitu, Kak, ya? Betul. Oke, kita akan lanjut. Tentu begitu banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan, tapi kita ketahui bahwa podcast MGR ini kami dari Gereja Masih 7, ya, jelas ya. Ada satu pertanyaan yang saya mau sampaikan kepada pendeta, betapa pentingkah pemeliharaan hari Sabat itu bagi umat Masih Advent hari ke-7 saat ini? Berapa penting? Baik, pemeliharaan hari Sabat untuk umat Tuhan. Mungkin saya generalkan ya. Oke. Umat Tuhan yang menantikan kedatangan Tuhan. Untuk anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7, ini adalah umat-umat yang menantikan kedatangan Tuhan. Untuk umat-umat yang meyakini bahwa kedatangan Tuhan itu sudah amat sangat dekat. Apa kira-kira pentingnya pemeliharaan hari Sabat? Baik, pemeliharaan hari Sabat ini menolong kita, umat-umat Tuhan, untuk menyadari bahwa Tuhan itu adalah pencipta kita. Tuhan itu adalah pemelihara kita. Tuhan itu adalah penebus kita. Jadi mengharapkan hari Sabat itu setiap hari untuk mempersiapkannya bertemu dengan Tuhan di hari Sabat, itu akan menolong kita sebagai umat-umat Tuhan
untuk fokus pada pencipta. Untuk fokus pada pencipta. Hal-hal yang lain kita kerjakan, tetapi fokus pada pencipta, pemelihara, kepada siapa kita harus berbakti, memuji Tuhan, menyembah Dia, itu akan menolong kita sebagai umat-umat Tuhan untuk lebih bersedia, untuk tidak lupa kepada pencipta kita. Dan pada saat itu menunggu kedatangan Tuhan. Oke, jadi Advent itu sebenarnya menunggu kedatangan Tuhan. Iya. Yang kedua kali. Dan saat itu adalah saat ini lah ya. Saat Akhir zaman ini ya. Jadi kakak begini, mungkin ya, saya tambahkan, gereja Masehi Advent hari ke-7. Kalau dibilang gereja, sudah pasti itu adalah Lembaga atau organisasi. Masehi itu berarti kekristenan, ya, pengikut Mesias. Masehi Advent itu adalah kedatangan pengikut Mesias yang menanti kedatangan. Pengikut Kristus Mesias yang menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Hari ke-7-nya adalah yang beribadah setiap hari Sabat. Ya. Oke, baik kakak. Untuk itu sesuai dengan pertanyaan dari sini, misi apa saja sih yang dilakukan oleh gereja Masehi Advent hari ke-7 ini dalam menghadapi tantangan dari dunia ini, terutama pada akhir zaman ini. Kita lihat sini bahwa Masehi Advent hari ke-7 banyak mendirikan lembaga-lembaga baru. Kira-kira lembaga-lembaga apa saja itu Kak, yang bisa membawa atau menuntun kita ataupun umat manusia secara keseluruhan untuk memasuki persiapan akhir zaman ini? Jadi lembaga-lembaga yang kita miliki, yang kita operasikan adalah seperti percetakan. Percetakan itu menyediakan bahan-bahan bacaan, traktat-traktat yang boleh menolong setiap orang untuk mendapatkan informasi tentang firman Tuhan, tentang kondisi sekarang, tentang apa yang umat Tuhan harus lakukan pada zaman akhir seperti ini. Baru kemudian lembaga-lembaga pendidikan juga menolong setiap umat Tuhan untuk anak-anaknya boleh disekolahkan pada pendidikan yang memberikan penekanan pada fisik, kesehatan fisik, kesehatan mental dalam bentuk pendidikannya itu, kurikulumnya, lantas kemudian dalam kesehatan rohani, fisik, mental dan spiritual. Terus kemudian ada juga lembaga seperti rumah sakit itu yang akan menolong orang pada mendapatkan kesehatan kembali secara fisik, tapi pada saat yang sama juga memberikan pelayanan, bukan hanya sekedar kesembuhan pada sisi fisiknya, tetapi kesembuhan dari secara psikologi dan juga secara rohani bisa mendapatkan pelayanan di sana. Oke. Kalau saya perhatikan begitu banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh umat Masehi Advent hari ke-7 ini. Terutama, saya bisa bilang terutama di bidang kesehatan, Kak. Apakah ini memang misi kesehatan merupakan bagian yang sangat diandalkan mungkin atau saya bisa katakan sangat dikembangkan oleh misi daripada gereja Masehi Advent hari ke-7 ini? Terima kasih Kak. Jadi kesehatan. Kenapa kita memiliki pelayanan di bidang kesehatan? Karena memang kesehatan ini kan kebutuhan dari semua orang tanpa memandang kebangsaan, ras, suku dan sebagainya. Jadi dengan demikian kita mencoba hadir untuk melayani semua orang yang memerlukan. Kalau kita membawa pekabaran yang lain selain kesehatan, mungkin orang akan berbeda-beda latar belakang pendidikan, agama, dan sebagainya. Tapi kesehatan itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan untuk melayani semua orang. Dengan demikian kehadiran gereja boleh menjadi berkat bagi semua orang. Oke.
Jadi makanya banyak di mana-mana saya lihat beberapa gereja Advent itu mereka meningkatkan ataupun lebih banyak menekankan akan pelayanan kesehatan di wilayah mereka masing-masing ya. Betul. Kayak itu oke, karena kesehatan adalah universal ya, semuanya bisa apa. Terus dikatakan bahwa umat Advent memang saya bisa bilang mereka sangat menghargai kesehatan, dan dalam hal ini di bidang apa saja. Artinya kesehatan kan biasanya mengenai makanan, kesehatan biasanya mengenai istirahat. Apa kira-kira yang ditekankan oleh organisasi Gereja Besar Ke-7 ini dalam mengembang atau mengabarkan pekabaran tentang kesehatan di akhir zaman ini? Terima kasih. Gereja Masih Advent Hari Ke-7 membawa pekabaran reformasi kesehatan. Apa itu reformasi kesehatan? Jadi pekabaran reformasi kesehatan ini berjalan bersama dengan sejarah gereja, di mana sejarah gereja itu melewati masa-masa seperti pandemi ya. Ada pandemi kolera, ada pandemi apa dulu dan sebagainya ya, flu dan sebagainya. Jadi yang terakhir ini kita sudah tahu COVID ya, COVID. Kematian hampir jutaan orang di banyak dunia. banyak sekali korbannya. Demikian juga yang lalu. Jadi ketika manusia menghadapi masalah kesehatan, kita bersyukur karena gereja memiliki pengajaran yang diinspirasikan tentang kesehatan. Jadi kesehatan ini menolong setiap orang yang mau mempraktekannya untuk memiliki kesehatan yang prima begitu Pak, yang bagus gitu, yang sempurna kalau bisa. Dan reformasi kesehatan itu mungkin untuk sekarang bisa kita kita ringkaskan dalam bentuk ringkasan yang biasanya menggunakan istilah new start. New start gitu ya. Permulaan baru ya, new start. Tapi new start itu adalah singkatan dari N, itu adalah nutrisi. Ya. Lantas kemudian E itu adalah exercise olahraga. Lantas kemudian W itu adalah air, water. Sangat penting. Jadi yang pertama adalah apa tadi? Gizi. Yang kedua adalah olahraga. Yang ketiga adalah air, penggunaan air yang cukup. Dan kemudian startnya itu adalah sinar matahari, itu juga sangat dibutuhkan. Lantas kemudian T-nya itulah temperance. Temperance itu pengendalian diri ya. Pengendalian diri ya. Dalam hal ini kalau kita mau memudahkan adalah begini. Kalau kita mau makan, makanlah secukupnya. Oh iya. Kalau kita mau bekerja, bekerjalah di jam-jam kerja. Ya. Kalau lewat jam kerja sering kita lakukan, tapi itu tidak baik kalau selalu berlebihan. Ya. Jadi menggunakan waktu secukupnya, menggunakan tenaga juga secukupnya. Temperance, pengendalian diri. Jadi melakukan sesuatu itu dengan tidak berlebihan. Berlebihan. Di mana-mana pun berlebihan pasti tidak akan menguntungkan, baik bagi kesehatan, baik bagi macam-macam lah ya. Kalau berlebihan. Kalau kakak suka makan durian, makanlah secukupnya. Itu pengendalian diri. Secukupnya saya 5 buah Pak. Jadi itu new start. T-nya adalah pengendalian diri, A-nya adalah air itu udara segar. Kita perlu udara segar. Lantas kemudian R-nya adalah rest, istirahat paling penting. Lantas kemudian T-nya adalah trust in divine person, yaitu percaya kepada kuasa Allah. Jadi kalau kita menjalankan ke-8 ini, diyakini bahwa kita akan mendapatkan kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya. Saya kira ini susah-susah gampang.
malah menjalani new start itu. Iya. Dia baru susah gampang. Makanya banyak makanan orang bilang makanan yang di ini Advent seperti banyak sekali dia punya pantangan. Bagaimana untuk menjelaskan sedikit itu? Makanan. Iya. Ya, itu temperance itu adalah membatasi volume. Artinya mengendalikan diri dengan membatasi volume. Tapi kalau untuk makanan itu memang ada pembedaan di dalam firman Tuhan. Seperti Imamat pasal 11. Memang kita mengikuti Alkitab Perjanjian Lama, itu yang biasa disebut dengan kitab Musa ya. Atau kitab Taurat, ya, kitab Taurat. Memang dalam kitab Taurat Musa itu mengatur makanan yang boleh dimakan, yang tidak boleh dimakan. Binatang-binatang yang haram tidak boleh kita makan, binatang-binatang yang halal itu yang boleh dimakan. Kita makan, ya. Nanti kakak atau teman-teman yang lain kalau mau melihat detailnya itu, baca Alkitab dalam Imamat pasal 11. Imamat pasal 11. Ya, Imamat pasal 11. Oke, terima kasih. Penjelasannya cukup baik. Dan kalau kita lihat salah satu, apakah temperance ini termasuk dalam berpuasa atau bagaimana? Temperance atau berpuasa atau berpuasa gimana sih tanggapan Gereja Advent tentang berpuasa ini, Kak? Baik, berpuasa ya. Terima kasih banyak. Ini berpuasa ini bagus untuk untuk melatih tubuh kita, ada yang sehubungan dengan pengendalian diri tadi. Jadi dari Gereja Masjid Hari ada enggak ditetapkan satu waktu untuk berpuasa, 1 hari atau seperti umat-umat kita, umat-umat kebanyakan kita mereka berpuasa setiap setahun dalam 1 bulan gitu. Apakah ada gitu? Program-program berpuasa untuk gereja ada. Ya. Okay. Seperti minggu-minggu pertama di awal tahun 10 hari berdoa, kita menganjurkan mari kita sambil kita berpuasa. Lantas kemudian setiap Sabat pertama triwulan kita berpuasa secara bersama-sama. Tapi kalau untuk secara pribadi itu bisa dilakukan kapan saja. Hanya memang di dalam pengajaran berpuasa itu ya, inti dari berpuasa itu memang tidak hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Ketika kita tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu, menahan diri untuk hal yang tidak perlu, itu juga kita berpuasa. Mari kita berpuasa untuk tidak menggunakan gadget secara berlebihan. Mari kita berpuasa untuk tidak tidak menggunakan yang sering menyita waktu kita, ya. Kadang-kadang kan orang dengan gadget itu kan seperti di 12 jam satu hari itu bisa 8 jam atau lebih dari 10 jam di depan terus layar, ya. Mari kita berpuasa terhadap gadget. Mari kita juga berpuasa untuk tidak membicarakan hal yang tidak baik. Mari kita berpuasa dalam artian mempraktekkan menolong orang yang lemah, orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi puasamu itu bukan soal makan dan minum, tapi soal menolong, membebaskan orang yang terikat, atas menolong orang yang perlu mendapatkan pertolongan, menguatkan orang yang lemah. Itu juga bahagian daripada dasar-dasar berpuasa. Oke, terima kasih, sangat jelas, Pak. Kalau begitu, Kak, dalam mengaplikasikan temperance tadi itu, Kak. Temperance tadi termasuk untuk makanan, untuk berpuasa, untuk menahan diri, untuk apa? Hubungannya dengan ini kebetulan di buku kita ini Percaya Zaman ada di sini dikatakan percaya sepenuhnya kepada Allah. Percaya sepenuhnya kepada Allah. Berarti kita harus memang berserah 100% kepada Allah, kepada pencipta kita, kepada Khalik kita tentunya. Gitu, maksudnya kira-kira gitu, Kak. Iya. Jadi menahan diri
pada segala Kan sesuatu. susah itu, Kak. Ya, pada segala sesuatu. Sebetulnya itu kan tidak harus itu berarti larangan. Tidak harus berarti larangan. Bisa juga berarti larangan, tapi bisa juga itu berarti mengurangi, membatasi. Jadi bekerja sangat perlu. Memang kita harus bekerja. Ya. Mungkin rata-rata orang Indonesia dikasih waktu 8 jam satu hari, 40 jam satu minggu. Tapi kalau itu kita lakukan misalnya lebih dari itu, ya sekali-sekali mungkin kita lakukan. Tapi kalau misalnya siang kita bekerja, malam juga kita bekerja, tidak ada waktu buat istirahat, pada akhirnya fokus kita hanya pada pekerjaan, tidak pada pencipta kita, ya. tidak pada Tuhan kita. Sehingga itu temperance itu kalau kita lepas, ya, maka itu bisa mengganggu kita sehubungan dengan iman kita kepada Tuhan. Jadi memang temperance ini juga erat hubungannya dengan membuat prioritas juga. Ketika kita berlebihan melakukan sesuatu, itu bisa akan menutup kemungkinan untuk ruang untuk Tuhan, waktu untuk Tuhan itu menjadi tidak ada lagi. Ini akan tidak menolong kita untuk kita siap bagi kedatangan Tuhan. Oke, percaya sepenuhnya kepada Allah. Jadi kalau zaman sekarang memang untuk percaya sepenuhnya kepada Allah kita perlu melakukan satu, ya, mau dibilang kegiatan yang ekstrim enggak juga lah. Tapi setiap hari kita harus mengadakan perbaktian dalam bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, dan sebagai organisasi tentu pasti akan merencanakan perbaktian bagi segenap umatnya tentunya ya. Tentunya gitu ya Kak ya. Dan karena gimana ya? Saya pernah baca waktu di bab pertama dari buku ini, di sini kalau saya bisa lihat bukunya, Krisis Dunia yang Terakhir, ini adalah bab pertama, sudah dibahas sebelumnya. Dan untuk menghadapi krisis ini, kita dikatakan dalam buku ini pertanyaan yang berikut, waspada pergaulan dengan dunia. Nah ini kira-kira lah, dunia memang sudah masuk di mana-mana. Kegiatan kerohanian juga sudah saya bisa bilang dikuasai oleh dunia, sudah dirasuki oleh kegiatan-kegiatan dunia. Nah, bagaimana tanggapan dari kakak pendeta ini mengenai ini? Waspadai pergaulan dengan dunia. Ini apa kita harus berpisah dari dunia atau bagaimana? Sedangkan kita masih hidup di dunia sekarang ini. Iya. Nah, bagaimana kita tanggapan dari kakak? Baik, pergaulan dengan masyarakat di sekitar. Masyarakat di sekitar ini kan sekarang sudah sangat kompleks ya, kompleks. Bahkan di lingkungan sekitar kita ini ada juga banyak seperti hiburan-hiburan, tontonan ya, dan sebagainya. Baik, bagaimana kita menjaga diri kita supaya kita bisa terus fokus pada iman kita, memprioritaskan iman kita, kemudian agar supaya kita bisa terus siap sedia dan kesediaan kita tidak terganggu. Jadi ada satu prinsip Kak yang mungkin bagus ini ditawarkan di sini dalam bacaan kita. Ketika kita melakukan pergaulan, maka kita evaluasi apakah pergaulan itu akan menolong kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Apakah pergaulan kita itu akan menolong kita untuk lebih siap bagi kedatangan Tuhan. Lantas kemudian kalau itu sudah sampai kepada hiburan-hiburan dan sebagainya, ada di sini dikatakan bahwa coba bayangkan kalau kita mau memasuki kepada situasi tertentu, kemudian kita bayangkan apakah Yesus mau, kalau Yesus ada, saya ajak ke tempat seperti itu. Jadi apakah dia akan bersedia kalau saya ajak ke tempat seperti itu? Apakah ia akan mengizinkan saya untuk datang ke tempat seperti itu? Jadi kalau jawabannya iya, biasanya itu lebih aman. Tapi kalau jawabannya kita sudah meyakini bahwa situasi seperti itu Yesus pasti tidak suka.
berarti kita tidak usah masuk ke situ, agar supaya tidak terganggu antara pergaulan, hiburan dan sebagainya. Oke, Kak, terima kasih, Kak. Ada beberapa hal yang mungkin kita bisa satukan di sini. Dia punya penjelasan, Kakak mungkin bisa merangkumnya seperti rekreasi secara Kristen itu bagaimana sih? Rekreasi ala Kristen, ala rohani atau gimana ya? Terus musik-musik yang mungkin bisa didengarkan apa? Sekarang musik gawat, Kak. Musik salah satu yang bisa membuat orang hanyut. Orang bisa menangis, orang bisa itu dengan musik. Nah, kira-kira kalau mau digabungkan dengan antara ini televisi dan bioskop, kalau kita bisa gabungkan ini, rekreasi apakah kira-kira yang sesuai dengan prinsip-prinsip kekristenan kalau saya bisa bilang ya, dan musik apakah ya kira-kira bisa mengangkat jiwa seseorang, mengangkat rohani seseorang ya, mungkin Kakak bisa gabungkan. Dan ada satu lagi, televisi dan bioskop, apakah Mas itu anti terhadap televisi atau gimana? Kamu bisa jelasin, Kak? Ya, televisi, bioskop, movie, film-film ya, film-film, video, ya, ada yang panjang, ada yang pendek ya. Netflix dan sebagainya. Ini sudah menjadi bagian daripada kehidupan masyarakat modern pada saat sekarang ini. Mungkin secara prinsip saja, Kak, secara prinsip ya, secara prinsip disinggung juga di sini bahwa biasanya kalau film bisa ada dua hal. Satu, tempatnya bagus. Yang kedua, filmnya bagus. Kalau tempatnya bagus, filmnya bagus, itu layak untuk ditonton. Tapi tempat yang bagus pada umumnya sekarang ya gedung-gedung film, semua rumah juga bagus. Karena sekarang bisa nonton film di rumah. Bisa nonton film juga di rumah. Artinya bioskop itu dibawa ke rumah. Dibawa ke rumah. Sekarang bisa home theater juga udah bisa dibuat. Jadi tetapi pertanyaan kedua adalah apakah itu filmnya bagus? Bagus dalam artian untuk mendukung kehidupan rohani. Apakah itu akan membawa hidup kita lebih bergantung kepada Tuhan? Apakah itu akan membawa keyakinan kita lebih kuat kepada Tuhan? Apakah itu akan menolong kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan? Kalau yang kita tonton adalah film-film yang supaya kita lebih mempercayai kepada kuasa kegelapan, itu berarti nggak menolong kita untuk bertumbuh di dalam secara rohani. Sedangkan itu penting pada akhir zaman ini. Iya, betul. Jadi mungkin dua pertanyaan itu akan menolong. Tempatnya bagus, filmnya bagus. Tapi walaupun tempatnya pada umumnya sekarang bagus, filmnya itu apakah menolong kita bertumbuh lebih dekat kepada Tuhan atau tidak, lebih bergantung justru menjauhkan kita daripada Tuhan. Iya, itu tentang bioskop dan film ya. Terus kemudian tentang musik. Biasanya musik ini boleh juga kita mengambil seperti kita pakai dua standar ya, standar. Yang pertama adalah apakah musik itu meninggikan nama Tuhan? Apakah musik yang kita dengar itu mengangkat derajat atau martabat kita sebagai manusia? Derajat dan martabat kita sebagai manusia. Karena apakah ada musik yang menurunkan derajat kita sebagai manusia, martabat dan derajat kita? Sekarang musik digunakan untuk ibadah kepada Tuhan, tapi musik juga digunakan untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan itu. Ya, musik digunakan ketika pesta yang tidak takut kepada Tuhan itu juga dilakukan. Free sex bersama dengan musik, ya, dan sebagainya. Jadi dari situ gambarannya mungkin akan lebih mudah. Jadi apakah musik itu meninggikan nama Tuhan? Apakah musik yang kita senangi itu mengangkat martabat dan jiwa manusia kita itu lebih tinggi atau malah merendahkan? Kalau itu mengangkat martabat kita, jiwa kita, dan meninggikan Tuhan,
oke lah musik itu. Tapi kalau itu menurunkan kita, lebih bagus kita menghindarinya. Menghindarinya. Oke. Ya. Baik, saudara-saudara simpatisan dari podcast MGRI boleh bertanya. Ada nanti dia punya, tapi bukan di sini. Nanti kita akan sebarkan ini di hampir semua media sosial. Simpatisan daripada podcast MGR boleh bertanya di sana ya. Oke, baik. Kita sudah bicara ke sana. Perlu tambahkan nggak? Oh, nggak perlu saya kira. Tadi untuk membentuk apa-apa baru, lembaga-lembaga baru itu seberapa pentingnya? Oke, selain kesehatan tadi, saya lihat seberapa pentingnya bahan-bahan cetakan itu bagi Mas Edwin hari ke-7 KMHK. Bagaimana itu? Bagaimana pentingnya itu? Baik, terima kasih. Ini bahan cetakan ini kan bisa dalam bentuk buku kalau waktu yang lalu, tapi sekarang buku-buku itu kan sudah bisa dibuat dalam bentuk soft copy soft, gitu ya, yang bisa dikirim kepada siapa saja. Jadi barang-barang cetakan ini adalah berisi informasi-informasi yang diharapkan itu akan bermanfaat untuk membantu semua orang. Misalnya informasi tentang kesehatan, kalau diikuti menjadi berkat. Informasi tentang keselamatan, tentang firman Tuhan. Kalau itu bisa diikuti dan dipelajari, itu diharapkan akan menjadi berkat bagi semua orang. Mengapa itu penting? Karena orang suka membaca. Kalau dulu terbatas pada buku, tetapi sekarang kita bisa mengirimkan melalui WA, melalui apa dan sebagainya. Ketika orang suka membaca, orang itu akan mendapatkan berkat. Jadi materi dari bahan-bahan percetakan dan buku-buku, baik yang kertas maupun yang soft, itu ada untuk menjadi pelayan, menjadi berkat bagi banyak orang. Sekaligus memberikan informasi tentang kita hidup di akhir zaman. Atas kemudian seperti buku ini barangkali ya. Iya. Peristiwa akhir zaman. Nah, ini kalau dibaca ini bagus sekali, Pak. Oh iya. Oleh semua orang ya. Oke. Dengan berkembangnya teknologi ini dan banyaknya bahan-bahan cetakan yang sudah di-upload atau sudah diapakan ke, kita bilang tadi soft copy ya, apakah tidak ada pengaruhnya nggak bagi GMHK ini ya, tentang percetakan yang didirikan di hampir berbagai negara. Saya kira percetakan Advent ada ada didirikan di sana. Seperti kita tahu sekarang di Jakarta aja atau di Indonesia aja banyak koran-koran yang sudah tutup. Karena apa? Karena orang ya sudah malas mau beli koran, baca orang mau langsung buka di ini perkembangan teknologi lagi. Nah, masalahnya perkembangan teknologi itu apakah berpengaruh dengan pelayanan yang dilakukan oleh Gereja Masjid hari ke-7? Ya, terima kasih. Baik. Ya, kita bersyukur seperti apa yang kita lakukan sekarang ini kan teknologi melalui podcast. Apakah itu menjadi berkat bagi umat Tuhan? Sudah pasti menjadi berkat bagi umat Tuhan. Lantas kemudian televisi Hope Channel, Hope Channel Indonesia. Baru kemudian konten-konten yang diupload melalui YouTube, melalui media-media yang lain, media sosial yang lain. Jadi memang manusia sekarang berubah dari yang konvensional, lantas kemudian masuk kepada yang digital yang lebih. Apakah itu menjadi berkat? Saya yakin bahwa itu memang menjadi berkat. Dan kita memang secara gereja harus bergeser ke situ. Buku masih dibutuhkan. Saya lihat kakak masih pegang buku. Tidak apa-apa. Tapi di HP kakak juga kemarin saya perhatikan ada juga soft copy-nya. Soft copy ini buku ini. Jadi, kalau kakak bisa punya satu buku dikasih sama saya habis.
cuman satu. Tapi begitu Kak share sama saya satu kopi, sama Kakak masih ada, sama saya masih ada. Saya bisa share ke orang 100 orang masih ada sama saya. Itu udah kelebihan daripada teknologi. Salah satu kelebihan ya. Yang luar biasa, luar biasa. Terima kasih. Oke, mungkin singgung sedikit Kak. Dalam hal kan Alkitab kita tuh mengatakan bahwa perkumpulan sangat penting karena kita bisa saling memberikan, saling bertatap muka, itu ada pengaruhnya nggak dengan perkumpulan yang diadakan di Zoom ini, sekalian teknologi mungkin kan? Perkumpulan atau perbaktian di Zoom itu ada nggak berpengaruh nggak dengan secara apakah secara rohani, apakah secara sebab biar bagaimana berkumpul bersatu itu sangat keakraban itu bisa lebih baik. Nah, bagaimana dengan Baik, terima kasih banyak ya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa teknologi seperti Zoom itu telah menjadi berkat untuk gereja, untuk semua orang. Ketika kita mengalami pandemi, maka kita terbantu oleh karena kita masih bisa bertemu tatap muka, walaupun itu melalui Zoom, tetapi kita bisa berbicara satu sama lain, melihat ekspresi, bahkan melakukan ibadah bersama-sama. Teknologi virtual itu menolong, membantu. Tetapi ketika itu sudah berlalu masa pandemi, maka sekarang kita kembali ke tidak menggunakan Zoom tapi pertemuan tatap muka. Karena itu sangat penting saya kira. Itu sangat penting karena gini, bagaimanapun juga kehangatan, ya, betul, kebersamaan, kita bisa merasakan jabatan tangan, amin. Kita bisa merasakan pelukan satu sama lain, amin. Kita bisa melihat ekspresi langsung satu sama lain. Itu adalah satu hal yang tidak bisa digantikan dengan virtual. Itu maksud saya. Ya. Jadi ada bahan yang kalau nggak salah di 10 hari berdoa tadi membandingkan antara virtual dan analog. Jadi virtual analog. Virtual ada manfaatnya, tapi analog artinya yang menggambarkan tatap muka langsung itu memang jauh lebih menghangatkan. Jadi sama seperti sebetulnya bentuk komunikasi yang paling baik yang ada dalam Alkitab antara Tuhan dan manusia, itu adalah bentuk komunikasi yang terjadi di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa, manusia dan Tuhan itu bisa bertatap muka satu sama lain, dan itulah yang hilang oleh karena dosa. Sehingga kemudian sekarang kita berhubungan dengan Tuhan melalui doa, mungkin hampir sama dengan virtual. Tetapi kita akan mengharap ketika Tuhan datang yang kedua kali nanti, kita akan bertemu lagi dengan Tuhan muka dengan muka, secara analog lagi, dan itu pasti akan merupakan satu pertemuan yang jauh lebih menggembirakan, jauh lebih membuat kita sukacita karena itu pertemuan fisik muka dengan muka. Puji Tuhan. Baiklah, berarti ini hubungannya juga dengan gaya hidup sekarang, karena gaya hidup itu orang kadang-kadang sudah tidak mau lagi lah. Mungkin ada beberapa yang suka. Ada beberapa yang suka dengan itu ya, tapi perkembangan ini. Tapi itulah gaya hidup sekarang, akhir zaman ini, bahwa perkembangan teknologi bisa jadi menjauhkan kita daripada Tuhan, ataupun juga justru bisa mendekatkan di sisi lain
manusia dengan penciptanya begitu ya Kak ya. Jadi ya kita harus hati-hati lah, kita harus tahu bagaimana kita mengambil sikap tentang perkembangan zaman ini, karena kita ketahui bahwa kita berada dalam musik, dalam peristiwa-peristiwa di zaman yang kita bisa tadi punya punya keinginan untuk membagi atau memisah-misahkan, memilah-milah mana yang bisa terbaik untuk kita pegang terus atau mana yang kita harus lepas agar kita bisa tetap dekat dengan Tuhan. Itu ya Kak ya. Dalam kita sudah mendekati akhir Kak, kita masuk ke waspada terhadap ajaran-ajaran yang palsu ini ya. Ini kita memang ya itulah yang tadi, bahwa kita harus waspada menerima gaya hidup ini. Kita harus waspada menerima perkembangan teknologi ini Kak. Kalau kita tidak punya temperance tadi, kita tidak punya kemampuan untuk membedakan mana yang perlu untuk kita atau mana yang tidak perlu untuk kita akan jatuh. Nah, bagaimana kira-kira kita bisa lebih jauh membedakan akan ajaran-ajaran yang kita terima dengan ajaran-ajaran yang harus kita tolak? Harus bagaimana kita? Baik, terima kasih Kak. Jadi ini juga bahagian yang penting untuk dipahami ketika kita menantikan kedatangan Tuhan. Maksudnya supaya kita tetap ada dalam iman yang benar dan kita jangan sampai terpeleset oleh karena ajaran-ajaran yang menyimpang. Mungkin saya mau ceritakan saja mekanisme yang ada di gereja kita. Gereja kita ini luar biasa. Karena apa? Gereja kita ini menekankan persatuan. Satu. Yang kedua, gereja kita ini mendorong setiap anggotanya untuk mempelajari firman Tuhan secara bebas, membuka, membaca, menggali, berdoa, mencari inspirasi dan sebagainya. Kita tidak dibatasi, ya. Bahkan kita dikasih penuntun untuk mendalami Alkitab, seperti pelajaran sekolah Sabat dan sebagainya dan sebagainya. Hanya begini, kalau kita rajin berdoa, rajin belajar firman Tuhan, kemudian kita mendapatkan satu pemahaman baru yang orang lain, anggota yang lain belum memilikinya, maka kita dikasih mekanisme untuk biarlah pelajaran itu menjadi sesuatu yang berharga, kita sampaikan ke gereja. Jangan langsung diajarkan kepada orang lain. Jangan langsung disebarkan. Sebab kalau langsung disebarkan, nanti dia akan menjadi pro dan kontra. Itu kesatuan gereja bisa terguncang lah. Bisa bahaya. Ya, jadi sampaikan ke gereja itu akan dipelajari. Lantas itu akan dibandingkan apakah itu sejalan dengan terang Alkitab. Jangan sampai itu terang Alkitab secara keseluruhan, kalau itu in harmony, setuju, itu bagus. Tapi kalau itu berdiri sendiri bertentangan dengan terang yang diajarkan Alkitab secara umum, maka itu mesti uji coba, dites ya. Kalau itu oke, berarti itu akan menambah pemahaman untuk gereja. Tapi kalau itu dites bertentangan, jangan diajarkan. Jadi kalau sudah dibilang ajarkan, kita ajarkan. Jangan diajarkan karena itu bertentangan, berarti kita harus tutup dan jangan diajarkan. Ya. Jangan diajarkan. Itu benar. Oke Kak, kita masuk pada bagian terakhir kita, bagaimana kita supaya bisa benar-benar mempunyai daya tahan yang kuat terhadap perkembangan zaman ini, daya tahan yang kuat terhadap gaya hidup dari dunia saat ini yang sepertinya sudah kita bahas tadi, akan mudah kita jatuh kalau kita tidak punya pegangan yang kuat. Salah satu tadi yang saya bilang New Start sangat bagus. Mungkin para sahabat-sahabat kalau pengen mengetahui bisa bertanya langsung nanti di podcast ya. Saya bisa tanya. Ini untuk membentengi kita punya ini Kak, membentengi kita punya iman atau kita punya kemauan-kemauan
dari mempelajari teknologi yang sangat cepat sekali bekerja itu, kira-kira bagaimana Kak kita untuk menghadapi hal yang demikian? Di sini dikatakan bagaimana bahwa kita harus, apakah harus yang kita harus tingkatkan, kita punya berserah kepada Tuhan, atau bagaimana kita harus meminta selalu Roh Kudus, gimana ya Kakak punya dampak ini? Mungkin kita anggap sebagai penutup Kak. Baik, terima kasih. Memang kebetulan di bagian terakhir ada kita punya buku ini ya. adalah tentang firman Allah, tinggikan firman Allah. Jadi benteng yang terakhir, yang terkuat, yang bisa melindungi kita dari segala macam adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mazmur pasal 119 105 ya. Baik, kalau tidak salah 119 105. Tadi dicek, kelihatannya benar. Oke. Baik. Jadi itulah yang menjadi benteng terakhir kita. Jadi kita baca firman Tuhan. Lantas kemudian kalau ada sesuatu ajaran yang baru, bandingkan dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu sendiri yang akan menjawabnya. Kalau itu setuju, kita ikuti. Kalau itu tidak setuju, kita lebih bagus mengikuti firman Tuhan yang sudah ada ya. Mengikuti firman Tuhan adalah mengikuti Tuhan punya harapan untuk kita lakukan, karena ini adalah perkataan dari Tuhan sendiri, Jadi lebih banyak berdoa, lebih banyak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, lebih banyak membaca firman-Nya, karena dari situlah kekuatan dan benteng kita di akhir zaman. Terima kasih Kak sudah memberikan penjelasan sangat baik bagi kita sepanjang kurang lebih 1 jam ke depan ini. Mudah-mudahan para pendengar setia ataupun simpatisan daripada podcast MGRI bisa mendapatkan sesuatu, dan sekaligus mungkin salam bagi pemirsa, Kakak Pendeta, bahwa harus selalu meningkatkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, gitu Kak ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Sampai kita jumpa lagi di podcast yang berikut. Terima kasih Kak. Terima kasih.